warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Endang Aulia Anggraini dengan NIM 2410134, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab soal latihan bab 4. Bab 4 itu yang menjelaskan tentang fikih aswaja. Soal yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan madhab, dan jelaskan hukum bermadhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Urgensi bermadhab. Secara bahasa, madhab adalah masdar yang berasal dari akar kata dhahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, madhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zarkashi di dalam bukunya Al-Bahr Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan: mujtahid, awam, dan orang yang pandai agama namun belum sampai derajat mujtahid. Yang pertama yaitu orang awam. Apa sih yang dimaksud dengan orang awam? Orang awam adalah orang, bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum Allah sebuah permasalahan atau dari mujtahid, akan tetapi tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Mengikuti ulama bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemahaman sebagian ekstremis. Mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para imam madhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti madhab yang ia yakini paling unggul dibanding madhab lainnya, atau minimal setingkat dengan madhab lainnya, walaupun akan kenyataannya madhab yang ia ikuti diungguli oleh madhab yang lain. Yang kedua yaitu orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Yang ketiga yaitu mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Dilanjut soal yang kedua yaitu mengapa sih kita harus mengikuti madhabil arba'ah bukan madhab lainnya. Yaitu hukum mengikuti selain madhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh, sebab setidak adanya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehan. Di antaranya adalah yang pertama, alasan yang pertama yaitu pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain madhabil arba'ah. Hal ini berbeda dengan madhabil arba'ah, sanadnya muttasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam madhab. Hal ini sebagaimana penjelasan para imam madhab. Hal ini sebagaimana penjelasan Abdurrahman bin Alwi dalam kitabnya yang berjudul Bughiyah Al-Mustarsyidin, yang mempunyai arti yaitu Ibnu Salah atau Ibnu Salah meriwayatkan ijma bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain madhabil arba'ah, walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri. Lebih-lebih masalah qadha dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya hingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak aman dari distori. Contohnya seperti madhab Zaidiyah
bahkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu. Walaupun beliau adalah imam dan tokoh besar dalam memberi petunjuk, akan tetapi para pengikutnya seringkali menisbahkan Imam Zaid orang yang gampang. Hal ini karena tidak adanya perhatian mereka dalam menyeleksi madhabnya. Berbeda dengan madhabil arba'ah atau madhab 4, para ulamanya mencurahkan jiwanya dalam menyeleksi pendapat-pendapat dan memastikan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah dari imam dan mana yang tidak. Hal ini menjadikannya aman dari distori, bahkan pendapat yang kuat dan yang lemah pun dapat diketahui. Lanjut, alasan yang kedua yaitu pendapat yang dinisbahkan kepada selain madhabil arba'ah atau madhab 4 tidak mundawabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan pada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat ini umum bagi semua orang dan semua kondisi ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu juga. Berbeda dengan pendapat mazhabil arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya yang mempunyai arti beliau rahimahullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli tahqiq bahwasanya bagi orang awam tidak boleh melakukannya, sebab pendapat mereka tidak dapat dipastikan penisbatannya atau riwayatnya tidak kuat, karena pendapat-pendapat mereka tidak terkukuhkan dan terseleksi sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar dan dari imam dan mana yang tidak. Ibnu Shalah mantap dengan ketidakbolehan ini, sebagaimana ketidakbolehan mengikuti sahabat tidak boleh juga mengikuti madhab tabi'in dan selainnya yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan. Taklid hanya boleh kepada salah satu dari mazhabil arba'ah, sebab madhab mereka tersebat dengan jelas mutlak muqayyadnya, umum tahsisnya berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama yang telah kami sampaikan, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau madhab dan dapat diketahui penisbatannya pasti batas-batasnya, maka boleh pendapatnya boleh diikuti. Itu jawaban dari nomor 2. Sekarang lanjut pada nomor 3, yaitu nomor 3 apa sih pertanyaannya, yaitu sebutkan sumber hukum menurut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Madhab dari siapa dulu, yaitu madhab dari imam yang pertama, yaitu saya akan menyebutkan dari Imam Maliki dulu. Madhab dari Al-Maliki yaitu sumber hukum dalam madhab ini secara tertib adalah Alkitab, Al-As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, masalah mursalah, Sad'at Dariyah, Huruj min al-Khilaf dan adat. Lanjut pada madhab madhab Hanafi, yaitu sumber hukum dalam madhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syarat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istihsan, uruf dan masalah mursalah. Lanjut pada madhab siapa ya? Madhab Hambali. Sumber hukum dalam madhab ini adalah nas atau Al-Quran, hadis, ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis dhaif dan qiyas.
Yang terakhir yaitu madhab Syafi'i. Sumber hukum Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekian dari saya untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Apabila jawaban saya ada yang salah, mohon dimaafkan.